Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Oke, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kekuatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga masih bisa melanjutkan membuat video untuk pembelajaran kita bersama. Dan untuk video kali ini, sahabat sekalian, saya akan membicarakan tentang sebuah opini peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi saya membuat opini, ini hanya sebuah opini, dan kebenarannya bukan menurut saya, karena ini hanya sebuah opini saja. Nanti saya akan share opininya bagaimana gitu sahabat ya. Oke, ini sudah saya share, cuman saya akan perbesar biar lebih jelas. Ini sahabat, opini meningkatkan kualitas pendidikan pada kompetensi siswa di era digitalisasi. Di era digital gitu ya. Oke, sahabat. Untuk ini saya tidak membicarakan tentang materi-materi atau bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan ajar. Saya ini membuat sebuah opini karena punya dasar pemikiran gitu sahabat ya. Kenapa saya membuat opini? Karena saya ada suatu pemikiran saya saat ini gitu sahabat ya. Saat ini itu tingginya pengaruh digitalisasi terhadap peserta didik. Coba saat ini siapa siswa dari tingkat atau jenjang yang mana yang tidak mengenal dengan HP? Itu semuanya pasti dari anak kecil aja sekarang dikenalkannya sudah dengan HP. Ini kan luar biasa. Makanya saya tingginya pengaruh digitalisasi ini sangat berdampak. Mungkin bisa, tapi ada baik ada buruk, tergantung kita menggunakannya. Namun banyaknya kalau kurang kontrol pasti banyaknya tidak baiknya gitu. Dengan tingginya pengaruh digitalisasi, peserta didik jelas akan berpengaruh terhadap pemikiran para peserta didik. Mungkin yang hobinya ini sekarang sudah berbeda dengan hobinya pada saat saya masih kecil gitu sahabatnya. Jadi ini luar biasa dengan pengaruh digital ini, terutama untuk dunia internet gitu ya. Kalau tidak bisa menggunakannya ini sangat berbahaya. Dan kalau bisa memanfaatkannya ini sangat luar biasa gitu. Terus saya berpikir juga, saya punya dasar pemikiran juga, saat ini itu sangat rendah membaca. Siswa ini sangat rendah membaca. Bisa bayangkan, bisa kita analisa untuk keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, bisa kita hitung berapa jamkah anak kita membaca, berapa menitkah sehari anak-anak kita membaca. Ini sangat rendah sekali. Itu menjadi sebuah bahan pemikiran saya di dalam pendidikan. Kemudian dampak COVID pun ini sangat tinggi sekali. Apa pengaruhnya terhadap turunnya minat belajar bagi usia sekolah? Karena apa? Kalau sekolah alasannya tidak tatap muka ini tidak enak gitu. Tidak ada yang membimbing dan orang tua pun banyak mengeluh karena dengan sulit untuk tatap muka karena online pengetahuan tentang digitalnya masih rendah. Oleh karena itu dampak COVID juga sangat minat belajarannya bisa terjadi rendah kalau usia-usia sekolah tidak mau sekolah lagi, bisa terjadi seperti itu. Dan ini sangat berbahaya bagi pendidikan di Indonesia. Kemudian selain dari itu saya memikirkan target kurikulum itu kan banyak sekali. Jadi tentu ini menjadi
beban begitu besar yang harus kita selesaikan bagi dunia pendidikan. Namun apa dayanya, tetap bagi orang-orang yang di dunia pendidikan, ya target harus tersampaikan bagaimanapun caranya ya sahabat. Mungkin ini harus ada suatu metode atau teknik lagi, model lagi yang dibuat untuk menemukannya lebih efektif dan efisien sesuai dengan keadaan saat ini. Kalau saya lihat di ISD kan mata pelajarannya itu sangat, artinya apa? Bukan sangat, sahabat. Satu guru beberapa mata pelajaran, ini perlu menjadi perhatian juga sebenarnya. Kalau menurut saya, karena apa? Kemampuan seseorang itu keilmuan terbatas. Artinya dengan keterbatasan keilmuan tentu kalau disuguhkan satu orang guru dengan 9 mata pelajaran, dengan kemampuan seseorang, ya menurut pemikiran saya kemungkinannya itu akan kurang berhasil. Di sisi lain, bagaimana dengan materi yang begitu banyak? Artinya bukan saya tidak senang dengan materi ini, cuman perlu ada pemikiran kita bersama di dunia pendidikan gitu. Karena satu orang guru dengan belum administrasi yang harus dilakukan oleh guru, terutama di SD ya, kan di SD itu guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Ini sangat menurut saya perlu dipikirkan di dalam dunia pendidikan. Itu menjadi dasar pemikiran saya, sahabat. Saya membuat video ini bahwa kita kompetensi pendidikan di Indonesia ini perlu terus ditingkatkan. Jadi saya membuat sebuah ini dasar pemikirannya. Kemudian kita lihat, sahabat, di dalam proses pembelajaran saat ini apalagi sekolah umum yang bukannya vokasi itu. Di dalam sekolah umum bukan vokasi itu ya full. Banyaknya yang praktek itu hanya mungkin seni dan olahraga dan agama gitu. Yang lainnya kurang sekali. Sehingga apa? Ya mungkin bisa kompetensinya siswa jadi berkurang. Menurut saya ini yang akan bagus apabila 70% praktek, 30 teori. Artinya teori ini akan, karena apalagi tuntutan di kurikulum 2013 itu kan harus ke real, scientific. Artinya dengan dunia nyatanya, bagaimana kalau teorinya misalnya 90%, prakteknya 10%, apakah kompetensi anak itu akan bisa mampu sesuai diturun di masyarakat? Apalagi kalau di vokasi ini sangat bahaya sekali gitu ya. Apabila di vokasi praktek hanya sedikit, teorinya banyak. Menurut saya ini kalau akan meningkat kualitasnya itu bisa 70%-nya praktek, 30-nya teori, itu 30%-nya. Itu akan, insya Allah, opini saya, pemikiran saya itu akan lebih baik hasil outputnya. Dan ini juga menjadi kajian pemikiran bersama. Apakah kita tetap persentase untuk teorinya banyak, ya itu sih yang punya kebijakan. Kalau saya ini hanya sebuah opini saja. Kemudian tadi yang pertama artinya ke opini saya sih lebih baiknya dalam proses pembelajaran itu jangan banyak teori. 70% itu praktek, 30 teori, 30%-nya gitu. Kemudian untuk yang kedua, upayakan seluruh mata pelajaran penekanan pada praktek sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah ini artinya menyambungkan dari 70% praktek dan 30% teori ini supaya setiap kompetensi itu jangan
hanya catat mencatat saja. Artinya diupayakan untuk kompetensi itu dipraktekkan bidang apapun gitu. Itu insya Allah kompetensinya akan meningkat pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Kemudian gunakan media belajar harus real. Ini kan tuntutan di saintifik juga. Artinya kita memberi contoh itu tidak dengan gambar-gambar yang tidak jelas. Mendingan kita contoh, gunakanlah medianya media real. Kalau pasar ya kita ke pasar. Kalau barang misalnya ke sawah ya kita kenakan ke sawah. Kalau ke ladang ya kita kenakan ladang. Misalnya bahan-bahan itu. Ini terutama di tingkat dasar ya. Ini terutama di tingkat dasar. Jadi kalau kita gambar bisa terjadi verbalisme. Artinya tidak tahu kata, tidak tahu jelas realnya. Ya, karena itu mungkin di tingkat dasar ini, terutama di tingkat dasar. Kalau masalah media belajar itu harus benar-benar real. Setiap sekolah, kemudian setiap sekolah memiliki laboratorium seluruh mata pelajaran. Ini kalau sudah bisa begini, misalnya dari seluruh mata pelajaran itu ada lab. Ini insya Allah kompetensi para peserta didik akan berkualitas itu karena tersedia. Walaupun kita akan tujuannya real karena lab akan menuju ke real, walaupun mungkin bisa tidak 100% itu. Kemudian selain daripada lab, lanjutannya kompetensi pendidik harus teruji, apalagi di zaman digital saat ini. Bagaimana dengan ya maaf yang usia sudah sepuh, yang belum ya dulunya tidak mengenal dengan IT, tapi sekarang tuntutan IT, dan ini pun ya artinya kompetensi yang menjadi tantangan juga bagi kita semua di dunia pendidikan, karena kita sudah mengarahnya ke digitalisasi. Itu jadi artinya ya inilah pentingnya kita, artinya tidak ada istilah tua, harus lifelong education. Berarti belajar sepanjang hayat di sini. Kompetensi kita misalnya di IT kurang ya kalau kata orang saya mah istilahnya wayahna gitu. Wayahnya harus kita belajar gitu. Wayahnya. Jadi supaya menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kita harus mengikuti. Kita tidak bisa artinya ditarik-tarik sama teknologi, kita ya harus mengikuti. Jangan sampai kita dibikin bingung sama IT. Oke, kemudian selanjutnya ini di dalam proses menurut saya ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sarpras pembelajaran lengkap indoor outdoor. Jadi apalagi ya indoornya di dalam itu lab, outdoornya mungkin bagi tingkat dasar itu ya kita bisa tanaman, bisa apa itu akan lebih real gitu sesuai dengan tujuan dari saintifik itu sarpras, sarana prasaranya. Jadi artinya memang masih banyak yang perlu dipikirkan pendidikan di kita, karena kalau saya lihat masih terutama untuk hal yang tadi, untuk kompetensi praktek, kompetensi media belajar juga masih terus lab. Mungkin ada baru lab IPA aja, masih itu kalau tingkat dasar ya. Kemudian kompetensi ini juga perlu kita pikirkan. Terus sarpasnya juga baik di indoornya outdoornya ini menjadi tantangan ya bagi kita semua di dunia pendidikan ya, terutama yang punya kebijakan. Kemudian gimana kalau dengan yang tadi saya jelaskan atau digambarkan opini saya 70% sampai pada sarpras gitu ya. Apa artinya yang diharapkan outputnya lulusannya? Siswa akan mudah menyesuaikan dengan judi, ini bagi vokasi. Siswa akan mudah menyesuaikan dengan judi dan di masyarakat. Karena kalau sudah terbiasa dengan praktek, sudah terbiasa dengan melakukan praktek-praktek,
mentalnya meningkat, sehingga kompetensinya akan tinggi, kualitasnya akan tinggi. Jadi bagi yang di tingkat Dudi, dimasuk di Dudi, bagi vokasi-vokasi sudah tidak akan ragu lagi karena sudah terbiasa dengan praktek-praktek. Kemudian meningkatnya mental peserta didik tadi yang sudah saya sampaikan. Karena banyak praktek, peserta didik outputnya lulusannya masuk ke Dudi sudah tidak kaget. Di masyarakat sudah tidak kaget karena sudah terbiasa bergaul gitu ya, bergaul untuk keterampilan. Jadi pede gitu, ke masyarakat juga sudah pede, percaya diri. Dan mentalnya peserta didik masuk ke masyarakat tidak akan memalukan gitu, istilahnya memalukan ini gini. Jadi masa ada yang bilang kalau di kampung itu sekolah kok kayak begitu gitu kan. Sekolah kok begitu gitu lah. Itu nanti tidak jadi seperti bahasa seperti itu. Makanya karena terbiasa dengan praktek, ya peserta didik insya Allah akan kuat mentalnya. Terus target kurikulum tercapai dengan hasil lulusan yang berkualitas. Karena dengan banyaknya praktek, artinya lulusan itu kurikulumnya akan tercapai walaupun tidak maksimal banget karena dengan kondisional Jawa antara adanya waktu, batasan waktu gitu ya. Tapi kalau sudah praktek minimalnya sudah mengetahui jelas gitu. Untuk itu dan ini perlu dipikirkan dalam juga ini saya sedang apalagi ini yang harus jadi renungan kita di dunia pendidikan supaya mudah tercapai kurikulum tapi berkualitas. Menurut saya ini harus ada suatu teknik tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ditambah menggunakan model atau teknik yang lebih efektif dan efisien. Oke, itu saja opini yang saya buat. Terima kasih, sahabat, thank you gitu ya. Terima kasih, ini udah opini saya, mudah-mudahan opini ini kita menjadi inspirasi semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada kompetensi siswa di era digital gitu ya sahabat. Terima kasih ini sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua sebagai orang yang di dunia pendidikan, terutama kepada yang punya kebijakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.